Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Coba dipimpin, Bang, doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam madinah wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, Ibu akan mengabsen dulu sebelum kita memulai pelajaran hari ini. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Iya ya. Bagaimana hari ini, siap untuk mengikuti pelajaran? Siap. Bukunya sudah dikeluarkan? Sudah. Kelas sudah dibersihkan? Sudah. Kalau kelas yang bersih kita enak mengikuti pembelajaran kita hari ini. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional Halo Bandung. Ibu minta kalian berdiri semua. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari berebut kembali. Ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari berebut kembali. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari berebut kembali. Sudah, silakan duduk kembali. Pak, masih semangat anak-anak? Apa yang kita? Semangat, semangat, oke, oke. Semangat, semangat, oke. Semangat, semangat, oke, oke. Semangat, semangat, oke. Nah, sebelum mulai pelajaran kita pada hari ini Ibu
ingin menaikkan apa pembelajaran kita minggu lalu. Katakan deh. Keberagaman suku, ras, agama, antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman suku, ras, antar golongan, agama di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Apa keberagaman? Ya. Bermacam-macam agama yang dianut oleh masyarakat di suatu wilayah atau negara. Bermacam-macam suku yang dianut atau suku yang tinggal di wilayah negara Indonesia. Satu lagi, ingat pembelajaran kita minggu lalu. Pertanyaan yang ketiga, siapa? Apa saja suku yang ada di Kepulauan Indonesia? Apa? Salah satu? Dayak. Kedua? Melayu. Jawa. Bugis. Madura. Dan masih banyak yang lainnya. Nah, baiklah. Kita hari ini akan mempelajari tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia. Apa itu keberagaman agama? Ya, Macam-macam agama yang dianut oleh masyarakat di suatu wilayah atau negara. nah bermacam-macam agama yang dianut oleh satu wilayah atau suatu tempat. Apa manfaat kita pembelajaran hari ini agar kita semua bisa mendapatkan toleransi di dalam umat beragama, saling menghargai dan saling menghormati sesama umat beragama. Ibu harapkan di sini supaya kalian bisa mengetahui apa itu faktor-faktor terjadinya keberagaman agama di Indonesia. Bagaimana kita hidup berdampingan dengan sesama umat beragama. Seperti biasa, setiap pembelajaran kita hari ini Ibu akan menilai dari sikap, ya, penilaian sikap, penilaian keterampilan dan penilaian pengetahuan. Ya, setiap hari pelajaran Ibu akan memberikan soal evaluasi bentuk pilihan ganda. Ya, baiklah. Pembelajaran kita hari ini pembelajaran kita ini masih keberagaman suku, agama, dan ras antar golongan. Ya, dalam Bhinneka Tunggal Ika. Cuma di sini kita akan membahas tentang keberagaman agama yang ada di masyarakat Indonesia. Ini dasar, jangan dibaca ya. Biasa kita kan. Kasih keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Mendemonstrasikan hasil identifikasi suku, agama,
golongan dalam tingkat tingkat Tujuan pembelajaran kita. Menganalisis faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia dengan benar. Mendeskripsikan keberagaman suku dalam masyarakat Indonesia dengan benar. Menunjukkan sikap toleransi terhadap keberagaman suku masyarakat di Indonesia dengan benar. Menyajikan hasil telah keberagaman suku dalam Menyajikan hasil telaah keberagaman suku dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan baik. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ini gambar yang kemarin. Amati gambar yang ada di depan. Nah, ini keberagaman agama yang ada di Indonesia. Apa yang kalian amati di dalam gambar tersebut? Apa yang kalian temukan? Nah, perbedaan perbedaan agama. Apa yang di depan itu? Rumah Ibadah. setiap Agama. ada masjid, kan? Gereja. Surah, kelenteng. Nah, kalau agama Konghucu itu kelenteng. Terus ada wihara, kan? Ada wihara-wihara itu agama. Ya. Nah, kalau Kristen Katolik itu sama gereja, cuma bentuk bangunannya yang Beda. Di situ ada yang berdiri itu ada apa? Pemuka agama. Nah, pemuka agama Kristen itu apa? Kan? Nah, ada kalau masjid ada gambar orang. Lamakan dengan pemuka agama. Jadi ada tempat ibadah, ya, berdiri orang itu adalah pemuka agama. Ya. Itu adalah keberagaman dalam beragama. Pengertian keberagaman agama. Agama adalah pengatur atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan keyakinan serta pengabdian kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Itu agama yang mengatur kita, ya kan? Tata keimanan kita atau kepercayaan kita, karena kita yakin adanya Tuhan. Orang yang beragama itu yakin adanya Tuhan. Lalu kita memeluk agama. Nah, agama itu kan berbentuk yang mengatur tata keimanan kita, ya, sebagai pengabdian kita kepada Sang Pencipta dengan agama yang dengan keyakinan kita. Nah, keberagaman agama. Keberagaman agama adalah ragam agama yang dianut oleh masyarakat di suatu wilayah atau negara. Keberagaman berarti lebih dari satu agama. Nah, berarti ada bermacam-macam agama. Berapa agama yang diakui di Indonesia? Agama Islam. Kedua, Kristen Katolik, Kristen Protestan, agama Hindu, Buddha, Konghucu pasti akui sebagai agama di Indonesia, agama resmi. Karena dulu dia hanya dianggap sebagai kepercayaan. Sekarang pemerintah
pemerintah sudah mengakui kalau Konghucu itu adalah agama resmi yang ada di Indonesia. Faktor penyebab keberagaman. Nah, keanekaragaman suku dan bahasa Indonesia memiliki beribu-ribu pulau besar dan kecil, berbagai etnis dan bahasa serta memiliki keberagaman agama. Nah, ini setiap pulau Indonesia ini kan banyak pulau, ya kan, dari Sabang sampai Merauke. Yang berjalannya adalah pulau. Setiap pulau itu kan ada buktinya, ada suku, ya, ada suku yang bermacam-macam dan suku yang bermacam-macam itulah yang memiliki agama yang berbeda. Selain bahasa, ya, selain adat istiadat, ya. Nah, selain kebudayaan agama yang membuat kita berbeda, ya kan? Nah, suku Dayak, suku Dayak mayoritas juga beragama Kristen, ya. Nah, ada suku daerah yang memiliki mayoritas penduduknya yang suku Dayak itu mayoritas agamanya agama Kristen. Nah, yang kedua, pengaruh sejarah. Nah, sejarah Indonesia yang kaya berabad-abad, berbagai kekuatan asing seperti penjajah Eropa, terutama Belanda, mempengaruhi perkembangan agama di Indonesia. Ya. Nah, agama kita yang bermacam-macam ini dibawa oleh siapa? Oleh para pedagang. Nah, pada masa itu pedagang bukan hanya mencari tempat, tapi dia juga membawa agama. Nah, agama itulah yang mereka saling menyebarkan ke Indonesia. Nah, jadi agama ini dibawa oleh para pedagang-pedagang. Nah, sebelum kita jadi selain dia berdagang mencari tempat, sekaligus dia juga menyebarkan agama yang dibawa dari daerahnya atau dari negaranya. Nah, kedatangan agama di dunia, agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha masuk Indonesia melalui perdagangan. Tapi saya menjelaskan. Jadi pedagang itu berlayar kan melalui jalur laut, berlayar sampailah ke daerah itu, ke daerah yang lainnya. Selain mencari tempat, mereka juga menyebarkan agama. Nah, perkawinan campuran. Nah, selain menyebarkan agama, mereka juga melalui perkawinan campuran. Orang pribumi menikah dengan mereka pedagang yang datang ke Indonesia. Nah, mayoritas mereka kan agama yang lain, kan? Agama orang pribumi. Nah, menikah langsung diajaklah mereka untuk mengikuti agama. Misalnya kalau agama kita dulu mungkin agama kepercayaan, atau Hindu atau apa, masuk agama Kristen, kita mayoritas mengikuti pasangan kita menurut agama Kristen. Itu salah satu contohnya. Perlindungan konstitusi. Ini hal terjadinya keberagaman di Indonesia. Konstitusi Indonesia mengakui dan melindungi kebebasan beragama. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, negara menjamin setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing yang beribadah menurut agama dan kepercayaan. Indonesia membebaskan, kan? Membebaskan penduduk Indonesia untuk memeluk agama yang kita yakini. Setelah kita beragama ini, kita silakan untuk beribadah
ibadah sesuai dengan agama kita masing-masing, dilindungi. Itu yang membuatkan keberagaman agama, karena Indonesia itu memperbolehkan agama yang bermacam-macam. Perbedaan dan keberagaman agama di Indonesia dapat dilihat dari satu, pengakuan terhadap 6 agama yang dianut oleh masyarakat di tanah air, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang kedua, tempat ibadah 6 agama yaitu Islam di masjid, Kristen di gereja, baik itu Kristen Protestan atau Kristen Katolik, itu di gereja, Hindu di pura, Buddha di vihara, dan Konghucu di kelenteng. Itu adalah tempat ibadah umat beragama. Nah, kitab suci umat beragama. Nah, Islam itu Al-Quran, Kristen Protestan itu Alkitab, Kristen Katolik itu Injil atau Alkitab, Hindu, Weda, Buddha, Tripitaka, dan Konghucu Pujing. Itu nama kitab sucinya. Hari raya umat beragama di Indonesia yaitu agama Islam, Idul Fitri dan Idul Adha. Banyak lagi hari besar ya. Umat Islam, nah umat agama Kristen, Natal dan Paskah, agama Hindu, Nyepi dan Kuningan, agama Buddha, Waisak dan Ashha, agama Konghucu Tahun Baru Imlek. Itu hanya ibu ambilkan sebagai contoh saja. Termasuk banyak lagi hari raya umat beragama Indonesia selain yang ada di depan itu. Pemuka agama di Indonesia. Islam disebut ulama, ustaz, habib, dan kiai. Kristen Katolik itu disebut romo, uskup, paus, dan biarawan itu laki-laki, biarawati itu perempuan. Kristen Protestan disebut pendeta. Hindu disebut pedanda, pendeta, dan sulinggih. Sulinggih itu agama Hindu. Buddha disebut biksu, kalau perempuan itu biksuni, pandita, dan bante. Konghucu disebut wesi, pendeta, wesi itu guru agama. Ya. Itu nama pembuka tiap-tiap agama. Nah, silakan kalian membuat kelompok atau kelompok yang kemarin saja. Nah, silakan kalian bergabung bersama kelompok kalian. Ya, udah dulu bersama kelompoknya. Kalian dibagikan RKPD. Silakan kalian bahas bersama kelompok kalian, diskusikan
bersama teman-teman satu kelompok. Ini kelompok satu. Ya. Perintahnya ada di lembar terakhir. Kelompok kedua mana? Yang kedua. Biasanya di lembar terakhir. Kelompok ya. Di lembar terakhir. Oke, silakan diskusikan bersama kelompok kalian. Yang tidak kalian pahami atau belum jelas silakan tanyakan.
presentasikan hari ini cukup 2 kelompok saja. Minggu lalu tidak kelompok 1 dan kelompok 4. Jadi pertemuan kali ini kita memberikan kesempatan kepada kelompok 2 dan 3 kelompok 3. Kelompok 1 dan 4 kesempatan hanya untuk memberikan pertanyaan, tanggapan atau saran. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Septiasa dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kelompok kami membahas tentang kitab suci, pembukaan agama serta hari besar setiap agama yang ada di Indonesia. Pertama, agama Islam. Kitab agama Islam adalah Al-Quran, adalah kitab suci umat muslim, terdiri atas 114 surah, 30 juz, dan 6.666 ayat. Selain berisi tentang ayat-ayat Al-Quran, di dalam ini sekitar 6,9%. Protestan merupakan mazhab atau denominasi ini muncul pasca Protestan Martin Luther pada tahun 1517. Dengan dahilnya, kitab agama Kristen Protestan adalah Alkitab. Alkitab adalah kitab suci umat Kristen Protestan. Di dalamnya terdapat 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru, sehingga totalnya 66 kitab. Hari besar agama Kristen Protestan adalah Hari Pentekosta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini menjawab soal dari kelompok 4. Apa yang menyebabkan Indonesia ini memiliki keberagaman agama? Benar bahwa adanya keberagaman agama di negara Indonesia ini dikarenakan kaum religius yang menyebarkan kepada masyarakat untuk hidup terlibat dan percaya pada Tuhan atau Dewa. Negara Indonesia memiliki keberagaman agama yang menjadi ciri khas dari bangsa lain. Soal kedua, bagaimana kita bersikap terhadap umat beragama lain dalam situasi keberagaman agama yang ada di Indonesia? Dengan adanya toleransi antara umat beragama dan begitu sikap manusia sebagai umat beragama dan mempunyai keyakinan untuk menghormati dan menghargai manusia yang beragama lain. Contoh dari toleransi keberagaman agama yaitu tidak menghina agama yang ini orang lain dan menghormati agama yang diyakini orang lain. Sekian jawaban kami kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Semoga kelompok 4 bisa menerima dan memahami jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kelompok 4 dengan jawaban dari kelompok 2? Apa bisa dipahami? Masakan kelompok 2 untuk menentukan hasil diskusinya. Ya, permasalahan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2. Bacakan kesimpulannya. Kesimpulannya, Indonesia dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman agama yang dianut masyarakat. Tiap agama memiliki kitab suci, hari besar agama, dan memiliki pemimpin atau pemuka yang tindak tanduknya menjadi penuntun para umat. Para pemimpin atau pemuka agama apapun yang ada di Indonesia diharapkan bisa memberi pemahaman sehingga masyarakat bisa mengutamakan persaudaraan. Hasilnya masyarakat saling menghormati di tengah keanekaragaman agama dan kebudayaan. Itu kesimpulan dari kelompok 2 hasil diskusinya, bahwa keberagaman antara umat beragama di Indonesia itu merupakan kekayaan, ya, bukan cuma suku, bukan cuma budaya,
bukan cuma tarian atau bahasa atau rumah adat. Agama juga merupakan satu kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Tidak semua negara itu ya, hidup bisa berdampingan dengan agamanya. Karena agama Indonesia itu adalah 6 agama yang diatur atau disebutkan oleh pemerintah, diatur tentang agama resmi. Nah, dengan adanya keberagaman itu kita harus saling toleransi, saling menghargai, saling menghormati agama orang lain. Tidak boleh menghina, mengejek, ya, kalau tidak menghormati agama atau keyakinan orang lain. Itu dari hasil diskusi kelompok 2. Nah, untuk yang berikutnya adalah kelompok 3. Nah, kelompok 3 silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Wulandari. Saya mewakili kelompok 3. Kami akan mempresentasikan tentang faktor-faktor yang melatar belakangi masuknya berbagai agama di Indonesia. Masuknya agama Islam di Indonesia dilakukan dengan cara damai melalui 6 cara, yaitu 1. Perdagangan. Jalur perdagangan ini yang memungkinkan karena lalu lintas perdagangan sejak abad ke-7 hingga 16 Masehi. Jalur ini dimanfaatkan karena sangat strategis sehingga proses islamisasi lebih mudah terlaksana. 2. Perkawinan. Para pedagang muslim memiliki status yang lebih baik jika dibandingkan dengan mayoritas penduduk pribumi, sehingga para pedagang muslim yang menetap di Indonesia akhirnya menikah dengan penduduk pribumi. Sebelum menikah, penduduk pribumi diislamkan terlebih dahulu. 3. Tasawuf. Pada pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan agama bercampur dengan kebudayaan yang telah masyarakat kenal sebelumnya. Para mubalik ini juga mahir dalam ilmu kebatinan dan pengobatan. Dengan cara inilah Islam menyebar dengan cara menyatu dan memberi kesan damai. 4. Pendidikan. Penyebaran agama dengan jalur pendidikan yakni pesantren, meski dalam arti yang lebih sederhana. 5. Kesenian. Dengan cara ini kesenian sudah dikenal dekat oleh masyarakat setempat. Misalnya di Jawa, media utamanya adalah wayang. Dalam hal ini, Sunan Kalijaga adalah salah satu sunan yang ahli mainkan wayang. 6. Politik dan kekuasaan. Kebanyakan para penduduk masuk Islam setelah rajanya memeluk agama Islam terlebih dahulu, sehingga peran dan partisipasi raja sangat membantu proses islamisasi di daerah tersebut. Faktor yang mendorong berkembangnya Islam di Indonesia. Hubungan baik antara para saudagar pembawa ajaran Islam dengan pemerintah atau penguasa setempat. B. Para saudagar tidak pernah mencampuri urusan politik. C. Para saudagar muslim lebih dahulu mempraktekkan ajaran agama pada dirinya sendiri dalam berinteraksi dengan masyarakat setempat. D. Tidak ada proses secara paksa dan dakwah dan atau menerima agama Islam. Faktor-faktor tersebut lambat laun menarik kegemaran dari penduduk setempat untuk menganut agama Islam dan suka hati. Karena ajaran Islam sederhana dan mudah dimengerti, Islam tidak mengenal kasta. Faktor yang melantar belakangi agama Kristen Katolik masuk ke Indonesia. Sejarah penyebaran agama Katolik di Indonesia tidak terlepas dari misi perdagangan bangsa Barat yang datang ke Indonesia dan menemukan banyak rempah-rempah serta kekayaan alam lainnya. Selain pedagang misi lainnya, yaitu penyebaran
Kristiani yang pertama kali menyebarkan agama Katolik di Maluku oleh bangsa Portugis dan dilanjutkan oleh Belanda. Ketika Portugis sampai di Maluku disambut dengan baik oleh Kesultanan Ternate. Bahkan Portugis juga diizinkan membangun benteng yang berfungsi sebagai pangkalan militer, pedagang dan pusat agama di wilayah Ternate yang ada di Maluku. Misi yang digunakan bangsa Portugis ketika melakukan pelayaran ialah misi Jesuit, sehingga tempat yang didatangi dan ditempati mereka akan melakukan pengambaran Injil. Mereka menganggap pengambaran Injil sebagai penyebaran pesan suci yang perlu dilaksanakan. Faktor-faktor yang melatar belakangi masuknya agama Kristen Protestan di Indonesia. Pada mulanya ajaran Islam, Kristen lebih dahulu berkembang di negara-negara barat, khususnya di Eropa dan Amerika, khususnya di Belanda. Belanda yang pernah menjajah Indonesia, sejak saat itu agama Kristen pun menyebar di berbagai wilayah Indonesia. Setelah Belanda masuk ke Maluku, kedudukan bangsa Portugis mulai tergeser. Bahkan kekuasaan Portugis berhasil diambil alih oleh Belanda pada era FOC, Komisi Dagang Hindia Belanda. Pada masa itu, Belanda datang ke Indonesia dengan membawa misi dagang sekaligus misi penyebaran agama Kristen Protestan di Maluku. Dengan adanya ajaran baru ini, Belanda pun melarang keras berbagai kegiatan agama Katolik yang dibawa Portugis dan memulai penyebaran ajaran Kristen Protestan. Sanskerta, kitab suci, sastra dan budaya terus penduduk lokal kemudian mendalami agama Hindu-Buddha di India. Kemudian mereka kembali ke Nusantara untuk mengembangkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha kepada masyarakat. Teori ini diperkuat dengan Prasanti Nalanda yang menyebut bahwa Raja dari Sriwijaya meminta Raja Balaputra, dewa dari Sriwijaya, meminta Raja India untuk membangun wihara di Nalanda sebagai tempat menimba ilmu bagi para tokoh Sriwijaya, dagang dan pendeta dari India serta Cina dari dua jalur darat dengan jalur laut. Faktor yang melatar belakangi agama Konghucu di Indonesia. Agama Konghucu berasal dari kata Rujion yang berarti ajaran agar orang-orang memiliki hati lembut, terpelajar dengan berbudi. Agama Konghucu dimulai dari sejarah nabi-nabi pada 2652 Masehi dan pada akhirnya diperbarui dan disempurnakan oleh Nabi Agung Konghucu atau yang biasa disebut Nabi Konghucu. Nabi Konghucu merupakan seorang yang bijak sejak kecil dan di saat umurnya menginjak 32 tahun, ajaran-ajaran dari Nabi Konghucu mulai terkenal luas. Pada saat itu, masyarakat Tionghoa ini merumuskan ajaran, praktek, dan tradisi dari agama Konghucu. Berbagai wilayah di Indonesia, keberadaan Konghucu awalnya belum jelas dan membingungkan karena Konghucu belum dianggap sebagai agama resmi di Indonesia. Konghucu pada saat itu hanya dianggap sebagai kepercayaan dan kebiasaan tradisional orang-orang Tionghoa. Ajaran Konghucu pada tahun 2007 dianggap agama resmi dan diakui oleh negara. Ajaran Konghucu menyebutkan jati diri orang Tionghoa yang berbudaya khas dan mempertahankan kebudayaan Indonesia yang beraneka tunggal ika. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu hasil
dari teman kalian kelompok 3 ya sudah menyampaikan pembahasan diskusinya. Silakan kelompok 1 ya, kelompok 1 yang diberi kesempatan untuk mengajukan 2 pertanyaan atau tanggapan saran. Silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Kami dari kelompok 1 ingin memberi pertanyaan untuk kelompok 3. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Islam terhadap keberagaman agama yang dianut manusia? Pertanyaan kedua, mengapa kita harus mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama? Silakan kelompok 3 menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Baiklah, kelompok 3 kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Islam terhadap keberagaman agama yang dianut manusia? Jawabannya adalah Islam selalu menawarkan dialog dan toleransi dalam bentuk saling menghormati, bukan memaksa. Islam menyadari bahwa keberagaman umat manusia dalam keberagaman adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, toleransi berlaku bagi semua orang, baik itu sesama Muslim maupun non-Muslim. Pertanyaan kedua, mengapa kita harus mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama? Jawabannya adalah perilaku toleransi akan mengajarkan kita supaya bisa saling menghargai serta hidup dengan damai, tentram, nyaman, dan terhindar dari perpecahan. Sikap seperti ini mampu memberikan rasa aman di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk. Itulah mengapa kita harus berlaku toleransi. Itulah jawaban yang dapat kelompok kami berikan kepada kelompok 1. Semoga dapat diterima. Baiklah, itu jawaban yang diberikan oleh kelompok 3 untuk kelompok 1 yang menanyakan. Bagaimana kelompok 1 dengan jawaban dari kelompok 3? Apa bisa dipahami? Ya, kelompok 1 bisa menerima jawaban dari kelompok 3. Nah, kelompok 3 silakan menyimpulkan hasil dari diskusinya. Kesimpulannya adalah dari faktor yang melatar masuknya keberagaman agama di Indonesia. Dilihat dari pengakuan terhadap 6 agama yang dianut oleh masyarakat di tanah air, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dengan adanya keberagaman umat beragama, perlu adanya menjaga sikap terhadap keberagaman agama yang ada di Indonesia. Dengan sikap toleransi antar umat beragama dapat kita maknai sebagai salah satu sikap kita untuk saling dapat bersama-sama dalam masyarakat yang menganut agama lain, untuk bisa saling menghargai, menghormati, serta memiliki kebebasan untuk menjalankan prinsip-prinsip keagamaan ibadah tanpa adanya paksaan. Nah, itu kesimpulan dari kelompok 3 tentang hasil diskusinya, bahwa keberagaman agama di Indonesia itu yang beragama berdampingan dari Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, harus menegakkan toleransi, saling menghargai, saling menghormati sesama pemeluk agama, tidak menjelek-jelekan agama lain, agar kita hidup yang beragama yang berbeda-beda bisa hidup lebih tenang, damai, dan tentram. Itu hasil dari kelompok diskusi kelompok 3. Nah, bagaimana dengan penampilan kelompok 2 dan 3? Mana kelompok yang lebih bagus? Silakan kalian pilih untuk memberikan nilai kelompok mana yang lebih bagus penampilannya untuk hasil diskusi. 2 apa kelompok 3? 3. Kelompok 2 3. Kelompok 3
Nah, kalau 3 yang sudah dipilih teman-temannya sebagai kelompok yang penampilan lebih baik. Nah, silakan kita beri aplaus. Baiklah, kesimpulan kita pembelajaran hari ini, dengan adanya keberagaman agama di dalam masyarakat Indonesia, perlu adanya menjaga sikap terhadap keberagaman agama yang ada di Indonesia dengan sikap toleransi, ya, sikap toleransi yang harus kita tunjukkan dengan adanya keberagaman agama, diantaranya saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada agar kita bisa hidup saling berdampingan dengan masyarakat yang berbeda agama dan keyakinan. Yang berikutnya, tidak menjelek-jelekan agama orang lain, tidak meremehkan adat istiadat suku dan agama lain. Yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia saat berbicara dengan orang dari suku agama yang berbeda. Tidak membeda-bedakan asal-usul agama, teman dalam bergaul, dan saat kita memberikan pertolongan. Nah, itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran ini, Ibu ingin menanyakan, ya, apa saja agama yang ada di Indonesia? Saya Ibu. Silakan. Agama Islam, agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama, 6 agama yang ada di Indonesia. Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 6 agama yang ada di Indonesia yang berdampingan, ya, agama yang berdampingan dalam Indonesia. Nah, itu ke-6 agama itulah yang diakui oleh negara kita. Nah, apa saja nama tempat ibadah berbagai agama di Indonesia? Silakan. Islam dan masjid, Kristen Protestan gereja, Kristen Katolik gereja, Hindu pura, Buddha vihara, Konghucu kelenteng. Nah, itu tempat ibadah para umat beragama di Indonesia. Setiap umat beragama memiliki tempat ibadahnya masing-masing. Nah, yang berikutnya, apa saja hari besar, kitab suci, dan pemuka agama yang ada di Indonesia? Silakan, Umar. Islam, Idul Fitri, dan Idul Adha. Kitab suci Al-Quran, pemuka agama ulama, ustadz, habib, dan kiai. Kristen Protestan, Pantokasta, dan Pasha. Kitab suci Alkitab, pemuka agama, pendeta. Kristen Katolik, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Kitab suci Alkitab, pemuka agama, romo, dan uskup. Hindu, Nyepi, dan Galungan. Kitab suci Weda dan Veda, pemuka, penanda, pendeta. Buddha, Waisak. Kitab suci Tripitaka, pemuka, biksu, dan biksuni. Nah, itu dari jawaban teman kamu tentang hari besar agama, pemuka agama. Setiap masing-masing agama memiliki pemuka agama yang dijadikan panutan bagi pengikutnya, ya, bagi umat yang mengikutinya. Nah, apa yang kamu sukai dalam pembelajaran kita hari ini? Silakan. Ya, silakan, Kak.
Dengan pembelajaran hari ini, kami mendapatkan wawasan dan pengetahuan tentang keberagaman agama di Indonesia, terutama menimbulkan rasa keharmonisan yang lebih tinggi, karena kita bisa saling menghormati, dan kita bisa menimbulkan sikap toleransi di antara umat beragama di masyarakat Indonesia. Ya. Nah, ada yang kalian belum pahami tentang pembelajaran kita pada hari ini? Sudah paham. Baiklah, sebelum menutup pelajaran hari ini, untuk pelajaran kita minggu depan, itu materi kita adalah keberagaman yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Nah, sebelum akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan, mungkin doanya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum